Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda Ibu semuanya, kita lanjut pertemuan selanjutnya tentang teknik pengolahan makanan atau tentang KD 3.4. Di sini Ibu harapkan Ananda semua mampu menguasai tentang metode panas basah dan juga metode panas kering. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang metode panas basah atau disebut juga dengan moist heat cooking methods dalam bahasa Inggris. Metode panas basah adalah panas yang dihantarkan ke dalam makanan melalui bahan cair seperti stok, saus, ataupun juga susu. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang boiling atau merebus. Boiling adalah cara memasak dalam cairan yang sedang mendidih, biasanya air atau kaldu, gelembung cairan hingga memecah di permukaan. Yang kedua yaitu tentang simmering. Simmering yaitu teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu. Yang ketiga yaitu poaching. Poaching adalah cara memasak bahan makanan dengan dimasukkan ke dalam bahan cair, lalu dimasak dengan api kecil. Bahan cair yang digunakan tidak terlalu banyak, hanya menutupi bahan makanan yang kita rebus. Bahan makanan yang sering diolah dengan teknik ini ialah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam memasaknya, seperti telur, ikan, dan juga buah-buahan. Lanjut masuk ke blanching. Blanching adalah memasak makanan dengan cepat dan biasanya dilakukan dengan air dingin atau air panas. Proses ini juga bisa menggunakan minyak panas ya. Makanan yang diolah dengan metode ini harus disiram dengan air dingin untuk menghentikan proses pemasakan lebih lanjut. Bahan makanan yang sering kita olah dengan proses blanching ini ialah daging atau tulang, sayuran, buah, tomat, dan juga yang lainnya. Kita lanjut dengan stewing. Apa itu stewing? Stewing adalah mengolah bahan makanan dengan menumis bumbu terlebih dahulu, di mana bumbu juga tidak ditumis. Dilanjutkan dengan merebus dalam cairan di atas api sedang dan sering diaduk. Cairan ini biasanya kita pakai adalah yaitu susu, santan, dan juga stok. Hidangan yang dihasilkan disajikan panas dalam sup plate atau casserole atau proses memasak yang dilakukan perlahan-lahan dalam cairan atau saus dalam jumlah hampir sama dengan bahan yang kita masak. Selanjutnya yang keenam itu ada steaming. Steaming itu sama dengan mengukus, di mana memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Dalam teknik ini perubahan warna, tekstur, dan aroma yang terjadi lebih banyak dibandingkan dengan teknik boiling dan juga stewing. Nah, tujuan dari teknik ini juga menjadikan bahan makanan menjadi lebih lunak ataupun lembut. Lanjut yaitu braising, di mana braising ini ialah memasak dengan menggunakan sedikit bahan cair dan ditutup. Ada beberapa macam teknik dari braising ini sesuai dengan bahan yang kita olah. Contohnya saja braised meat. Apa itu braised meat? Braised meat yaitu yaitu daging yang diungkap. Daging dicoklatkan dengan menggunakan metode panas kering seperti pan frying, gunanya untuk memberi penampilan tertentu dan aroma pada daging yang diolah. Untuk bahan yang sama seperti ayam dan juga ikan, kadang-kadang tidak memerlukan penambahan bahan cair karena bahan tersebut telah menggunakan air. Nah, uap bertahan oleh tutup dan cairan yang ada bahan tersebut yang dapat menyebabkan makanan menjadi masak. Nah, jika Ananda Ibu semua sudah paham dengan metode panas basah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode panas kering atau yang disebut dengan dry heat cooking method. Nah, dalam metode panas kering ini terbagi menjadi dua, yaitu ada metode panas kering tanpa lemak dan juga menggunakan lemak. Pada metode panas kering tanpa lemak ini atau disebut juga dengan dry heat cooking method without fat. Yang pertama kita akan membahas tentang roasting. Kenapa roast atau roasting termasuk ke dalam metode panas kering tanpa lemak? Karena roasting ialah memasak makanan di atas rak dan langsung di atas api.
Yang kedua yaitu baking. Baking juga merupakan proses memasak kering yang juga dilakukan dalam oven dan sumber panas, berasal dari segala jurusan, tetapi roasting ini tidak menggunakan minyak untuk basting. Istilah ini lebih tepat digunakan untuk proses memasak adonan yang terbuat dari tepung, potatoes, atau bahan makanan lainnya. Yang ketiga itu ada grilling, di mana grilling ini dikerjakan di atas grill yang terletak di atas sumber panas. Sumber panas dapat berupa arang, elemen elektrik, ataupun elemen yang dipanaskan dengan gas. Daging yang diolah secara grilling sebaiknya dibalik agar memperoleh tanda bekas grill. Nah, selain grilling juga ada griddling. Griddling ini dikerjakan pada alat pengolahan yang memiliki permukaan yang keras. Pada waktu pengolahan dapat menggunakan sejumlah kecil lemak atau tanpa lemak sama sekali. Tujuannya di sini yaitu agar tidak lengket. Temperatur dapat disesuaikan dan juga dapat lebih rendah dari grill yang tadi. Nah, yang terakhir yaitu pan broiling. Nah, cara kerja dari pan broiling ini sama seperti grilling, kecuali jika dikerjakan di atas saucepan atau wajan lainnya. Alat ini menggantikan grilling. Lemak dapat dituangi sampai tergenang. Baiklah, setelah kita mempelajari tentang metode panas kering dengan menggunakan tanpa lemak, sekarang baru kita masuk ke metode panas kering dengan menggunakan lemak atau disebut dengan dry heat cooking method using fat. Yang pertama yaitu saute atau menumis, di mana pengolahan ini secara cepat dalam sedikit lemak. Yang kedua yaitu ada pan fry, dapat kita lihat pada gambarnya, yaitu pan fry ini memasak dengan minyak dalam jumlah sedang dan menggunakan pan fry di atas api sedang. Yang ketiga itu ada deep fry. Apa itu deep fry? Deep fry adalah memasak makanan sampai terendam dalam minyak panas. Nah, apa-apa saja itu contohnya? Mungkin saja kita bisa menggunakan contoh seperti kita membuat fried chicken. Nah, ciri-ciri makanan yang dihasilkan dari pengolahan ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, hanya sedikit lemak yang diisap oleh makanan. Makanan hanya kehilangan sedikit cairan, kecuali jika terlalu masak. Selanjutnya, memiliki warna kuning emas yang menarik. Dan juga tidak ada tambahan aroma lemak yang dipakai untuk menggoreng pada makanan. Selanjutnya yaitu ada shallow frying. Nah, shallow frying ini ialah metode memasak makanan dalam jumlah sedikit dengan lemak atau minyak yang dipanaskan terlebih dahulu dalam pan dangkal atau ceper. Nah, jumlah lemak yang digunakan untuk menggoreng hanya sedikit, yaitu dapat merendam sekitar 1/3 bagian makanan yang digoreng. Metode memasak yang menggunakan wajan datar atau ceper tidak hanya shallow frying saja, tetapi masih ada 3 metode lainnya yang serupa, yaitu seperti saute, griddle, dan juga stir fry. Nah, baiklah Ananda Ibu semuanya, mungkin hanya itu saja yang baru bisa Ibu berikan kepada Ananda semua. Jika Ananda masih belum paham, bisa langsung tanyakan melalui chat atau yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.